Dewandaru mendekati Dudung yang ketakutan setengah nyawa. Meski murka, Dewandaru tahu bahwa Aruna tak menghendaki jika dirinya menghabisi nyawa pria yang bersikap tak sopan tersebut. Dewandaru berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan posisi tubuh Dudung untuk terkulai lemah dengan setengah badannya yang bersandar pada dinding. "Kalian jahat," tuduh Dudung. Sedangkan Dewandaru menatap tajam pamannya Aruna. Bibirnya kasualnya bergerak-gerak perlahan, seperti tengah mengatakan sesuatu yang bahasanya sulit diterjemahkan. Lalu beberapa detik kemudian, bibir Dewandaru pun maju beberapa mili, meniupkan sesuatu. Terlihat asap berwarna hijau menyelimuti wajah sang paman. Detik berikutnya Dudung pun tak sadarkan diri. "Om, ngapain? Paman aku?" "Om gak bunuh dia kan?" tanya Aruna cemas. Takut jika seandainya Dewandaru benar-benar mengakhiri napas pamannya. "Itu petaka. Pergilah ke kamar," titahnya pada Aruna. "Hah? Tapi percayalah, Kakang tidak akan menyakiti Nyimas Aruna." Pria itu berucap lirik meyakinkan gadis itu bahwa dirinya tidak mungkin membuat Aruna dalam masalah besar. Gadis itu pun menuruti perintah Dewandaru, meski sedikit kebingungan dengan apa yang diperbuat oleh Dewandaru. Belajar percaya atas ucapan pria itu. Langkahnya pun gontai menuju kamarnya, sedangkan Nok, yang saat ini tengah mengorok di kamar mandi, mengerjap seketika di tempat dirinya buang hajat. Matanya masih saja mengantuk setelah semalaman lembur nonton sinetron favoritnya. Namun, dengan terpaksa dirinya membuka matanya yang ketiduran di atas kloset duduk, menguap, lalu mengucek matanya. Setelah itu dia pun mencuci wajahnya dan menggosok giginya. Usai mengerjakan aktivitas di kamar mandinya, Nok pun keluar dari kamar mandi. Dirinya cukup terkejut saat didapatinya suaminya tengah tertidur pulas di lantai. "Bapak, bangun! Bapak ngapain tidur di lantai?" tanya Nok seraya mengguncangkan tubuh Dudung. Beberapa detik kemudian Dudung pun membukakan matanya perlahan. Kepalanya terasa sedikit pusing dan lehernya terasa sedikit sakit, seperti habis dicekal. "Bapak ngapain tidur di lantai?" "Kayak gak ada kamar saja," umpat Nok. Pria itu pun memijit pelipisnya. Kebingungan apa yang terjadi dengan dirinya. "Bapak gak tahu, Bu." "Tadi Bapak ngapain ya?" "Bapak lupa," jawabnya linglung. Perasaannya saat ini kebingungan, pun merasa heran kenapa tubuhnya terbaring di lantai dan bersandar ke dinding, sedangkan lehernya terasa sakit. Entahlah, apa dirinya bermimpi aneh? Atau, sementara itu di kamar, jari jemari Aruna saling meremas, dadanya berdebar-debar ketakutan. Takut terjadi sesuatu dengan pamannya. Bagaimana jika dirinya dipenjara? Bagaimana jika bibinya harus jadi janda akibat dirinya? Takut, sungguh takut. Apa laki-laki itu sering bersikap seperti itu pada Nyimas Aruna? Tanya Dewandaru dingin, yang tiba-tiba kehadirannya berada di ranjang yang sama dengan Aruna. Lagi-lagi dirinya terkejut. Gamangnya perasaan Aruna membuat bibir gadis itu tertutup rapat. Yang ada di pikirannya saat ini adalah tentang nyawa pamannya. Ia bahkan tak ingin menjawab pertanyaan pria itu. "Jawab, Nyimas Aruna," protes Dewandaru. Pria itu tak suka diabaikan, tak mood untuk berbicara. Aruna hanya mengangguk. Dewandaru mendengus kesal. "Lalu kenapa Nyimas Aruna masih bertahan di sini?" tanyanya tak mengerti. Bukankah seharusnya gadis itu menjauhi bahaya? Aruna gak punya tempat tinggal lagi, Om. Hanya Bibi Nok
yang Aruna miliki sebagai saudara. Terangnya sendu, kalau begitu, ayo kita pergi ke dunia Kakang, ajaknya lagi. Kedua tangan Aruna menutupi seluruh wajahnya, terlihat frustasi dengan jalan pikiran pria dewasa tersebut. Tak mengerti, K.A. Dewandaru, bahwa dirinya berbeda alam. Dengan kostum yang dikenakannya, dengan kekuatan yang dimilikinya, itu sudah membuktikan bahwa Dewandaru bukan sebangsa dengan dirinya. Mungkin Dewandaru adalah sejenis jin? Atau lelembut? Atau dedemit? Aku ini manusia, Om. Sedikit pun gak tertarik dengan dunia Om. Meski menurut Om, dunia Om sangat nyaman, gumamnya, lagi-lagi itu yang diucapkan oleh Aruna. Kendala tentang alam mereka yang berbeda, namun saat ini bukan itu yang ingin dibahas oleh Dewandaru. Tentang kecemasan pria itu, tentang sikap pamannya tersebut, apa ada jalan lain agar bisa menjauh dari pria itu? Tanya Dewandaru. Dirinya tak ingin hal yang tadi pagi terulang kembali. Gak ada, jawab Aruna menunduk. Hati Dewandaru tak kuasa melihat kesedihan yang ditelan oleh wanitanya. Andaikan saja Aruna dengan mudah ditaklukkan olehnya, gadis yang keras kepala. Lalu sampai kapan Nyimas Aruna menerima perlakuan demikian? Tanyanya tak mengerti dengan jalan pikiran gadis itu. Ribet menelan ketidaknyamanan sendiri, sebentar lagi, kok. Mungkin, setelah lulus SMA, aku akan melamar pekerjaan, lalu kos, tuturnya menjelaskan. Kos, tanya Dewandaru tak mengerti. Matanya menyipit. Apa itu kos? Aruna mengangguk mantap. Apa itu kos? Tanya Dewandaru. Penasaran dengan kalimat yang diucapkan oleh Aruna. Mungkin kedepannya Dewandaru harus banyak bertanya pada Aruna. Meski mungkin akan terlihat seperti pria yang cerewet. Tapi mulai saat ini pria itu akan berusaha untuk mengetahui bagaimana kehidupan dunia para manusia. Kos itu artinya kita menyewa sebuah tempat, harus dibayar setiap bulannya. Terangnya, kalau begitu, ayo kita kos, ajak Dewandaru bersemangat. Aruna menggeleng pelan, aku gak mau nerima bantuan dari Om. Aku juga gak mau berhutang budi pada orang lain, jawabnya tegas. Tapi Kakang adalah suamimu, sanggahnya tegas. Tak terima jika kebaikannya dianggap hutang budi. Bukankah adalah hal yang layak ketika suami istri saling melindungi? Apanya yang hutang budi? Ah, Aruna memang ribet. Atau memang dunia manusia seperti itu? Hembusan napas panjang Aruna hempaskan. Matanya terpejam sesaat. Memikirkan bagaimana cara agar dirinya bisa menjelaskan tentang arti pernikahan bagi setiap orang. Pernikahan beda alam, itu terlalu problematis untuk bisa dijalani. Terlebih, di hati Aruna telah terpikat pada sosok pria yang namanya terasa indah saat disapanya. Ansel, gini loh, Om. Aruna, baju seragam aku di mana? Rasti, sang sepupu menggedor pintu kamarnya. Memotong ucapan Aruna. Gadis itu memejamkan matanya menahan kesal. Rasti begitu bergantung padanya setiap kali ada sesuatu yang hendak dilakukannya. Bahkan hal sekecil apapun itu, di tempat setrikaan, Ras, jawabnya dari balik kamar, ambilin Aruna. Bawain ke kamar aku. Titah Rasti tanpa bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Aruna. Lalu pergi menuju kamarnya lagi. Iya, aku ambilin. Aruna patuh pada perintah sepupunya. Aku mau ambil seragam sekolah sepupuku, Om, ucapnya seraya melangkahkan kakinya menuju ke ruangan lain. Mata Aruna terbuka lebar saat tanpa sengaja, dari ujung matanya menangkap sosok pamannya yang tengah melahap makanan di meja makannya bersama dengan bibinya, masih hidup.
Batin Aruna seketika itu juga terasa lega. Meski pamannya pria yang mesum, namun dirinya tak pernah berpikir untuk melenyapkannya. Terlebih, itu adalah pria yang menafkahi bibinya, yang secara tak langsung menafkahi hidup Aruna. Syukurlah, gumamnya pelan. Tubuhnya pun tak lagi lemas. Lalu secepatnya mengembalikan seragam sekolah pada Rasti. Usai dari kamar Rasti, Aruna pun kembali ke kamarnya. Lagi tubuh Aruna refleks bersandar pada pintu kamarnya. Dirinya terkejut kembali saat mendapati seseorang yang sebelumnya tak ia kenal, yang saat ini tengah berada di kamarnya. Tepatnya tengah duduk kalem di samping ranjangnya, duduk bersebelahan dengan Dewandaru, seorang pria yang berambut panjang dipenuhi dengan warna putih. Begitu juga dengan alis dan janggut pria itu. Tepatnya ia seorang kakek. Siapakah pria itu? Apakah itu kakeknya Dewandaru? Atau ayahnya? Bersambung.